Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman. Nama saya Muhammad Fair Unwan. Dan kali ini saya akan bercerita tentang Nabi Yunus. Beliau adalah Rasul Allah yang diutus untuk penduduk Ninawa atau Nineveh yang sekarang terletak di wilayah Mosul, Irak. Bagaimana detail kisah Nabi Yunus alaihi salam? Yuk teman-teman, kita ikuti kisahnya. Nabi Yunus dan penduduk Ninawa. Meskipun Nabi Yunus berdakwah selama kurang lebih 30 tahun, tetapi umatnya tidak menghiraukannya. Merasa tidak ada harapan lagi untuk mengubah kaumnya. Nabi Yunus akhirnya mengadu kepada Allah. Kemudian Allah memberi tempo 40 hari kepada penduduk Ninawa untuk bertaubat. Nabi Yunus meminta umatnya agar bertaubat, tapi mereka justru menertawakannya. Batas 40 hari semakin dekat. Penduduk Ninawa mulai risau. Tanda-tanda bencana mulai terlihat. Badai menghantam, guntur bergemuruh, dan kilat menyabar-nyambar. Anak-anak menangis dan binatang-binatang kalang kabut. Dalam keadaan panik, mereka yakin ucapan Nabi Yunus itu benar. Mereka memohon ampun dan beramai-ramai ke bukit dan padang pasir sambil menangis dan memohon ampunan. Allah mendengar doa dan penyesalan mereka. Akhirnya kota menjadi tenang kembali dan wajah mereka kembali berseri. Mereka pun kini bertanya, di manakah Nabi Yunus? Mereka mengharap Nabi Yunus pulang dan hidup damai bersama mereka lagi. Ternyata Nabi Yunus sudah meninggalkan penduduk Ninawa sebelum tempo 40 hari yang dijanjikan Allah. Beliau menuju sebuah pelabuhan kapal. Setelah sampai di sebuah pelabuhan, Nabi Yunus bergabung dengan para penumpang kapal yang akan segera berlayar. Pada saat kapal berada di tengah lautan luas, tiba-tiba badai laut menghantam. Saat keadaan tidak terkendali, sang nahkoda kapal berteriak lantang, "Hai para penumpang, sudah menjadi tradisi kita. Jika ada orang kelebihan beban, harus ada penumpang yang diceburkan ke laut dengan cara diundi." Setelah diundi sampai 3 kali, ternyata nama Nabi Yunus tetap muncul. Nabi Yunus tidak keberatan. Dia yakin bahwa hasil undian itu adalah kehendak Allah atas kesalahannya meninggalkan penduduk Ninawa sebelum 40 hari. Nabi Yunus berharap hasil undiannya dapat menebus kesalahannya. Saat Nabi Yunus melompat sendiri ke dalam laut, tiba-tiba seekor paus raksasa muncul. Nabi Yunus pun menjadi santapannya. Beliau ditelan bulat-bulat.
masih bisa bernapas karena perut ikan yang sangat besar. Dalam suasana yang gelap, pengap dan amis, beliau selalu bersikir. Akhirnya, Allah menerima taubat Nabi Yunus. Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pulau yang ditentukan. Ikan paus segera melaksanakan perintah Allah. Kisah ini bisa teman-teman pelajari di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88. Setelah merasa sehat dan pulih kembali, Allah memerintahkan Nabi Yunus kembali ke Ninawa untuk membimbing kaumnya. Nabi Yunus kaget. Ternyata orang-orang yang dulu menentang dakwahnya sekarang menyambutnya dengan ramah. Penduduk Ninawa pun menjadi penduduk yang beriman dan taat beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus kembali berdakwah dan pengikutnya mulai banyak. Demikianlah kisah Nabi Yunus dan penduduk Ninawa beserta ikan paus. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.